Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kepada Dat yang Maha Kuasa. Pujinya kita sanggakan kepada Dat yang Maha Suci, serta syukur kita sanggakan kepada Dat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia kenikmatan kita, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih kita rasakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dipuja, dipuji, diagung-agungkan oleh kaum muslimin dengan membacakan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita juga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para staf pengajar Madrasah Aliyah Syarikat Islam berserta yang lainnya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sanlat dalam rangka mengisi kegiatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Para siswa-siswi yang Bapak cintai, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini bisa berjumpa walaupun melalui audio video visual. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah-nambah kenikmatan kepada kita sehingga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini Bapak akan sedikit memberikan materi yang berkaitan dengan hukum, baik itu hukum negara, baik itu hukum syariat atau hukum agama Islam, di mana sudah kita maklumi dan sudah kita pahami ketika kita belajar di kelas bahwa di negara kita ini adalah ada yang disebut dengan pilar kehidupan, atau disebut juga adalah 4 pilar kehidupan yang waktu itu dipelopori oleh Bapak Ketua DPR almarhum Bapak Taufik Kemas, yang dimana 4 pilar tersebut adalah yang pertama Pancasila, yang kedua konstitusi, dan yang ketiga NKRI, yang serta yang keempatnya adalah keanekaragaman itu sendiri. Ini merupakan jadi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita. Dan apabila kita berpegang teguh terhadap 4 pilar ini, insya Allah kita dalam menyongsong menghadapi kehidupan bernegara dan berbangsa ini, kita tidak akan menghadapi permasalahan, baik secara hukum formil maupun hukum non-formilnya. Kenapa? Karena kita teguh pada prinsip aturan apa yang ditetapkan oleh negara. Contoh, misalkan ketika kita menghadapi atau melanggar suatu hukum, baik itu di jalan, hukum lalu lintas dan lain-lain, kita akan menghadapi permasalahan di kemudian hari. Atau sedikitnya kita melihat kepada melanggar tata tertib di sekolah. Nah, akhirnya apa yang repot kita sendiri? Kalau melanggar aturan. Tapi kalau memang kita tidak melanggar, enjoy saja. Kita tidak akan takut terhadap penegak hukum itu sendiri, karena kita tidak pernah melanggar hukum itu sendiri. Karena orang yang melanggar hukum itu adalah mereka yang akan menghadapi permasalahan. Ketika kita melanggar hukum negara, kita akan berhadapan dengan permasalahan tentang pengadilan negara itu sendiri. Nah, di sini Bapak tidak akan panjang lebar tentang membahas tentang 4 pilar ini. Tapi yang kita sebagai umat muslim, kita juga di agama Islam itu punya dasar hukum, itu kan, yang diamanatkan bahkan diwasiatkan oleh Nabi. Sebagaimana dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni
Lang tadilu ma tamassaktum biha kitaballah wa sunnata Rasulillah. Bahwa Rasulullah telah mewasiatkan, telah memberikan wasiat bejangan untuk kita pegangan hidup kita. Apa? Yaitu kitab Allah dan kitab sunnah Rasul atau Nabi sabda Rasul, atau biasa juga adalah apa yang dilakukan oleh Rasul. Hadis di istilah kita mah itu kan disebutnya. Nah, selain dari dua dasar hukum ini, ada lagi yang disebut dengan ijma, qiyas, itu kan. Ini 4 faktor atau 4 dasar hukum ini pun menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin wal muslimat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau orang berpegang teguh terhadap hukum ini, tidak akan ada permasalahan. Hidup di dunia akan hasanah, hidup di akhirnya pun akan hasanah. Nah, cuma kita sudah maklum bahwa untuk memegang, melaksanakan hukum ini banyak sekali gangguan, banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang isi daripada Al-Quran itu sendiri. Kenapa kita membahas sedikit? Karena waktunya yang sedikit pula gitu kan. Kalau kita lihat di konstitusi itu terdiri dari beberapa bagian atau sub daripada konstitusi itu. Ada pembukaan, ada batang tubuh. Nah, dalam Al-Quran itu kan ada yang kita bagi itu ada juz, ada surat gitu kan, kemudian ada huruf, ada ayat, ada huruf. Kemudian dari 30 juz ini gitu kan dalam Al-Quran ini, kalau kita hitung ke rahasia atau keagungan mujizat Al-Quran itu tidak akan terhingga. Salah satunya kita mungkin setiap hari, setiap waktu kita tidak terlepas untuk pengen mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, tapi akan sulit bagi kita gitu kan. Kalau misalkan sampai 100%, tapi kita berusaha supaya apa yang ada dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu kita bisa lakukan dengan 100%. Nah, kita kaji sedikit tentang apa sih yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kita lihat dalam Al-Quran itu kan yang 30 juz, yang beberapa surat yang 114 surat, kemudian ayat dan hurufnya menurut perhitungan itu adalah berjumlah 322.605 huruf. Itu semua angka tidak langsung ada, pasti ada. Kenapa angka itu? Seperti contoh misalkan tadi dalam jumlah huruf 322.605 huruf. Itu melambangkan apa? Kita kaji sedikit-sedikit. Nah, dalam Al-Quran yang terdiri dari apa yang Bapak sebutkan tadi, itu kan, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dalam Al-Quran itu tidak diawali dengan Alhamdulillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim? Kalian mungkin sudah belajar, sudah menghafal dari mulai TK dulu sampai sekarang, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Bismillah. Tapi ada apa dengan Bismillah? Coba lihat kita Bismillah. Kenapa Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kira-kira ada apa? Salah satunya kita kaji, kita hitunglah. Karena dalam setiap firman Allah, dalam baik itu yang berkaitan dengan dalil akli, dalil naklinya, itu pasti ada rahasia-rahasia yang kita kadang-kadang tidak tahu. Gitu kan? Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim ini. Kalau kita hitung, pernah nggak menghitung huruf Bismillah itu ada berapa? Kita hafal di luar kepala itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jarang sekali orang yang pernah menghitung huruf per huruf daripada Bismillah itu sendiri. Coba kira-kira huruf Bismillah itu ada berapa? Ya kan? Ada? Iya, ada 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, alif, lam, ha, mim, nun,
Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ada 19. Kenapa 19? Karena angka yang ada di kita ini, baik itu satuan, puluhan, ribuan, ratusan, jutaan, dan triliunan, itu akan diawali dengan angka 1 sampai dengan 9. Makanya bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita waktu dulu belajar di tingkat kanak-kanak, ketika belajar menghitung, ya kan? Ketika belajar menghitung, apakah diawali dengan 0? Sugan, ketika kita belajar 0, 1, 2, enggak. Kita belajar, tapi ketika belajar menghitung dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya enggak? 9. Nah, dilambangkan dalam Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap kita mau bekerja kebaikan itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau bekerja, mau melakukan aktivitas sehari-hari dengan membaca bismillah, maka Allah akan menambahkan kebarokahan kepada kita. Inilah salah satu keagungan daripada Al-Quran yang menjadi dasar hukum bagi bangsa kita, bagi umat Islam. Hanya dengan bismillah saja, gitu kan? Ternyata ada kandungan yang di luar nalar kita. Mungkin ada yang baru tahu, baru ngeh hari ini. Oh iya ya, ternyata bismillah itu jumlah hurufnya 19. 19 itu adalah 1 sampai 9. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa 19 ini adalah satu tubuh, ada 9 lubang dalam tubuh kita yang perlu kita jaga. Jadi dalam satu tubuh kita ini ada 9 lubang yang harus kita jaga. Apa yang 9 lubang ini? Yang pertama adalah mulut kita. 1 lubang mulut. Yang kedua, 2 lubang hidung kita. Telinga kita ada 2 lubang. Sudah berapa tuh? Mulut 1, hidung 2, 3, telinga 4, 5. Mata kita itu ada lubangnya. Kalau tidak ada lubang, nggak mungkin mengeluarkan air mata. Jadi berapa? Ya. Terus yang 2 lagi di mana? Yang 2 lagi adalah lubang bawah, dubur dan kubur. Lubang depan dan lubang belakang. Nah, ini 9 lubang ini kita harus jaga. Maka cek orang Sunda mah ulah istilah ulah sok tempo lamun lain satempun, ulah sok ngadenge lamun lain sadengieun. Maka ketika akan makan baca bismillah, ketika akan berbicara baca bismillah, ketika kita akan melihat baca bismillah, itu akan menambah keberkahan bagi kita. Masya Allah, bismillah ini banyak sekali. Nah, selain bismillahirrahmanirrahim, kita juga dalam anggota tubuh kita, Allah telah mensyariatkan kepada kita selaku umat Islam untuk melaksanakan sholat yang sehari semalam hanya 17 rakaat. Kalau diwaktukan paling lama 5 menit, tapi orang masih banyak enggan melaksanakan sholat ini. Sedangkan sholat ini adalah menjadi dasar hukum bagi kita kalau kita ingin selamat dari hukum Allah. Kalau kita tidak ingin punya masalah di kemudian hari di yaumil kiamah, yuk kita laksanakan sholat yang 5 waktu. Yang 17 rakaat ini sudah dilambangkan dalam diri kita. Kalau kita lihat, hitung dah sendi kita yang menyambungkan antara tulang yang satu dengan yang tulang yang lainnya itu adalah sudah menjadi gambaran. Kalian pernah menghitung nggak? Satu bagian tangan kita ini ada berapa sendi? Coba kita hitung sama-sama yuk. Tangan jari kita ini ada berapa sendi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
17, apa yang 17 ini? 17 adalah 17 rakaat sehari semalam. Kita laksanakan. 17 bagian kita, satu tangan 17. Tangan yang kiri 17. Kaki yang kiri 17. Kaki yang kanan 17. 4 bagian. Satu bagian lagi tubuh kita itu pun adalah 17. Jumlah 5 bagian dalam tubuh kita berarti adalah sehari semalam kita melaksanakan salat ini wajib bagi kita. Seandainya kita meninggalkan salat satu waktu, apa yang akan terjadi? Ya kan? Rugi bagi kita. Kenapa? Karena tadi ketika kita ingin hidup tenang, ingin hidup baik, ingin hidup santai, ingin hidup kita mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan di kemudian hari, kita taat kepada Allah. Kita laksanakan hukum Allah. Seperti tadi, kita hidup di Indonesia. Kalau kita ingin hidup di Indonesia dengan berjalan aman, tertib, tidak ada masalah hukum di Indonesia, yuk kita ikuti dengan hukum di Indonesia. Nah, kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, kita taati perintah Allah dengan menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Masih banyak lagi ini sumber. Nah, kalau kita kaji daripada sumber isi daripada Al-Quran itu yang di luar nalar kita, kadang-kadang umat Islam itu hanya bisa baca, mengartikan, tidak pernah mengkaji daripada isi Al-Quran itu sendiri. Bahkan sekarang itu banyak orang yang non-Islam yang menggali, mengkaji isi dari Al-Quran itu. Tidak sedikit dari mereka mempelajari Al-Quran yang akhirnya Allah turunkan hidayah taufik kepadanya. Akhirnya masuk Islam. Kalau kita Islam, karena Islam kita adalah Islam keturunan. Al-Quran asal aja baca. Ramai baca Al-Quran hanya bulan Ramadan. Bulan lain santai saja. Kalau bulan Ramadan kita punya target, harus tamat satu Al-Quran. Setelah bulan Syawal ke sana, lupa lagi. Nanti ketemu lagi Al-Quran 1 bulan. Sedangkan Al-Quran adalah dasar hukum bagi kita. Karena keterbatasan waktu, Bapak tidak akan panjang lebar lagi. Mungkin di kesempatan yang lain, kita akan coba mengkaji. Bismillah saja kalau kita kaji perdalam hikmahnya, belum lagi dikaji secara ilmu ilmu alatnya, menurut nahu, sorobnya, mantek, bayan, dan lain-lainnya, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi sekali lagi, pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama awali setiap kegiatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk Bapak sendiri, dan bisa juga untuk kalian semua. Sekali lagi, Bapak mohon maaf apabila dalam penerangan ini kurang jelas atau kurang maksimal. Marilah kita sama-sama mengkaji Al-Quran ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.